Cara bijaksana menghadapi orang yang membenci kita. Kita semua pasti pernah menghadapi situasi di mana seseorang tampaknya tidak menyukai kita. Mungkin mereka menunjukkan sikap tidak ramah, menghindari kita, atau bahkan terang-terangan menunjukkan kebencian mereka. Menghadapi orang yang membenci kita bisa menjadi pengalaman yang sangat tidak menyenangkan dan bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Namun, penting untuk diingat bahwa bagaimana kita merespons kebencian orang lain dapat menentukan seberapa besar dampaknya terhadap kita. Di sini kita akan membahas beberapa cara bijaksana dalam menghadapi orang yang membenci kita. 1. Memahami sumber kebencian. Langkah pertama dalam menghadapi orang yang membenci kita adalah mencoba memahami alasan di balik perasaan mereka. Terkadang kebencian tidak selalu berasal dari sesuatu yang kita lakukan secara langsung. Mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perasaan mereka, seperti rasa tidak aman, kecemburuan, atau masalah pribadi lainnya yang mereka alami. Penting untuk diingat bahwa kebencian seringkali lebih mencerminkan keadaan internal orang tersebut daripada apa yang kita lakukan. Dengan memahami bahwa kebencian mereka mungkin tidak sepenuhnya terkait dengan diri kita dapat mengurangi beban emosional yang kita rasakan. 2. Menjaga jarak emosional. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi kebencian adalah dengan menjaga jarak emosional. Ini bukan berarti kita harus bersikap dingin atau acuh tak acuh, tetapi lebih kepada menjaga agar perasaan kita tidak terpengaruh oleh sikap negatif orang lain. Jangan biarkan kebencian mereka mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Cobalah untuk tidak terlalu memikirkan kata-kata atau tindakan mereka yang negatif. Ingatlah bahwa kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan menjaga jarak emosional, kita bisa melindungi diri kita dari dampak negatif kebencian mereka. 3. Memaafkan dan melepaskan. Memaafkan orang yang membenci kita mungkin terdengar sulit, tetapi ini adalah langkah penting dalam menjaga kedamaian batin kita. Ketika kita memaafkan, kita bukan berarti menyetujui atau membenarkan perilaku mereka, tetapi kita melepaskan beban emosional yang kita bawa akibat kebencian mereka. Memaafkan juga berarti kita tidak membiarkan kebencian mereka merusak kebahagiaan kita. Ini adalah bentuk pemberdayaan diri, di mana kita memilih untuk tidak terperangkap dalam siklus negatif. Melepaskan kebencian orang lain dapat memberi kita kebebasan emosional dan mental yang kita butuhkan untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif dalam hidup. Kita tetap tenang dan sopan saat berhadapan langsung dengan orang yang membenci kita. Penting untuk tetap tenang dan sopan. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, karena ini hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, tunjukkan sikap yang tenang dan hormat, bahkan jika mereka tidak memperlakukan kita dengan cara yang sama. Sikap tenang dan sopan menunjukkan bahwa kita memiliki kendali atas emosi kita dan tidak akan tergoyahkan oleh kebencian orang lain. Ini juga dapat membantu kita menjaga hubungan profesional atau sosial yang mungkin masih ada di antara kita dan orang tersebut. 5. Fokus pada diri sendiri. Alih-alih terus-menerus memikirkan kebencian orang lain, fokuslah pada diri sendiri dan hal-hal yang bisa kita kontrol. Kembangkan diri kita, tingkatkan keterampilan, dan kejar tujuan-tujuan pribadi kita. Dengan fokus pada pengembangan diri, kita dapat mengalihkan perhatian dari kebencian dan membangun kehidupan yang lebih positif. Ingatlah bahwa pendapat orang lain tentang kita tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. 6. Mencari dukungan. Menghadapi kebencian bisa menjadi pengalaman yang mengisolasi. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau seorang mentor yang dapat memberikan perspektif dan dukungan emosional. Berbicaralah dengan seseorang yang dapat mendengarkan dan memberikan saran yang bijaksana. Terkadang hanya dengan berbicara tentang apa yang kita rasakan bisa sangat membantu dalam mengurangi beban emosional. Dukungan dari orang lain juga dapat mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. 7. Berfokus pada hal-hal positif. Ketika seseorang membenci kita, mudah untuk terjebak dalam energi negatif yang mereka bawa. Namun, penting untuk tetap berfokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Cobalah untuk mempraktikkan rasa syukur setiap hari dengan mengingat hal-hal baik yang kita miliki dan orang-orang yang mendukung kita. Dengan berfokus pada hal-hal positif, kita bisa membangun kekuatan emosional dan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi kebencian.
Energi positif ini juga bisa menjadi pelindung yang efektif dari pengaruh negatif kebencian orang lain. Jam 8. Jangan terlalu mengambil hati. Ada pepatah yang mengatakan, jangan ambil hati apa yang orang lain katakan tentangmu, karena mereka tidak hidup dalam kulitmu. Ini adalah nasihat yang sangat bijaksana ketika berhadapan dengan orang yang membenci kita. Terkadang, kata-kata atau tindakan mereka yang negatif hanya mencerminkan ketidakpuasan atau masalah internal mereka sendiri. Dengan tidak mengambil hati, kita dapat menjaga keseimbangan emosional kita dan mencegah kebencian mereka mempengaruhi kita secara mendalam. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasakan apa yang mereka rasakan, tetapi kita juga memiliki hak untuk tidak membiarkan perasaan mereka merusak kedamaian kita. Simen, tetap berpegang pada nilai-nilai kita. Saat berhadapan dengan kebencian, penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kita sendiri. Jangan biarkan kebencian orang lain membuat kita menyimpang dari prinsip-prinsip yang kita pegang. Tetaplah menjadi diri kita yang terbaik, terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Dengan berpegang pada nilai-nilai kita, kita dapat merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi situasi yang sulit. Ini juga membantu kita untuk tidak terjebak dalam siklus balas dendam atau kebencian yang hanya akan memperburuk keadaan. 10. Berkonsultasi dengan profesional. Jika kebencian yang kita hadapi mulai mempengaruhi kesejahteraan mental kita secara serius, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan seorang profesional seperti psikolog atau konselor. Mereka dapat membantu kita menemukan cara-cara yang lebih sehat dalam menghadapi situasi ini dan memberikan dukungan yang kita butuhkan. Kebencian yang berkelanjutan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Dengan mendapatkan bantuan dari profesional, kita bisa mengatasi perasaan negatif ini dengan lebih efektif dan melindungi kesehatan. Menghadapi kebencian memang bukanlah hal yang mudah. Namun, seperti yang kamu katakan, pendekatan yang bijaksana adalah kunci untuk tetap menjaga kedamaian batin. Fokus pada hal-hal positif, menjaga jarak emosional, dan memahami bahwa kebencian orang lain tidak mendefinisikan diri kita adalah langkah-langkah penting untuk tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh energi negatif. Dengan memilih untuk merespons dengan kedewasaan dan ketenangan, kita tidak hanya melindungi kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa kita tidak akan membiarkan kebencian mengubah siapa kita sebenarnya. Setiap tantangan yang kita hadapi, termasuk menghadapi kebencian, adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik.